Halo, selamat datang di sesi bedah materi kita. Nah, akhir-akhir ini coba deh perhatiin balita di sekitar kita. Kok kayaknya isu soal perkembangan bahasa alias speech delay lagi rame banget diomongin ya, baik sama orang tua maupun guru? Hari ini, kita bakal langsung bedah tuntas topik yang dekat banget sama keseharian kita di era digital ini. Tenang aja, kita bakal bahas data dan faktanya secara objektif, santai, dan pastinya tanpa judgement atau ngakimi siapa-siapa. Yuk, kita mulai! Kenapa ya sekarang makin banyak anak yang ngalamin speech delay atau telat bicara? Pasti pertanyaan ini sering banget kan seliweran di kepala kita. Kayak, kok bisa sih kasusnya melonjak drastis banget di zaman now? Apa karena cara parenting yang salah? Nah, stop dulu. Buang jauh-jauh rasa bersalah itu. Sebenarnya, ada misteri besar yang mau kita bongkar di sini. Dan ini murni karena adanya pergeseran lingkungan di sekitar anak-anak kita. Penasaran kan? Oke, kita masuk ke poin pertama ya, fenomena keterlambatan bicara anak alias pergeseran modern. Gini, kita harus sadar banget kalau anak-anak zaman sekarang itu lagi ngadepin perubahan lingkungan yang, wow, masif banget. Bayangin deh, zaman dulu pas gadget belum menjamur kayak sekarang, anak-anak tuh mau nggak mau ya mainnya di luar, interaksi fisik sama orang lain. Tapi sekarang, realitanya beda banget. Lonjakan kasus speech delay ini jalan barengan sama gempuran layar digital di mana-mana. Jadi penting buat kita pahami dari awal kalau ini tuh masalah lingkungan modern yang berubahnya cepat banget. Ini bukan berarti kalian gagal jadi orang tua loh ya. Ini murni tantangan zaman yang emang harus kita hadapin bareng-bareng. Lanjut ke bagian kedua, mitos anak anteng bermain dan kesalahpahaman soal anak yang tenang. Nah, di sini letak menariknya. Kita sering banget kemakan asumsi tradisional. Jujur aja, kita pasti ngerasa lega banget kan lihat anak duduk manis, anteng, nggak rewel, terus matanya fokus ke layar HP. Di pikiran kita, wah akhirnya bisa napas bentar nih sambil ngopi. Bener kan? Tapi hati-hati, anak yang kelihatannya tenang dan anteng main gadget itu belum tentu perkembangannya sesuai sama usianya loh. Di balik ketenangan yang bisa dibilang palsu itu, mereka mungkin justru lagi kehilangan momen emas buat ngasah skill komunikasi. Bahaya banget kan? Ketenangan di depan layar tuh bisa jadi cuma ilusi yang nutupin keterlambatan perkembangan mereka. Dan ini bukan sekedar nakut-nakutin ya. The American Academy of Pediatrics atau AAP udah ngasih peringatan keras. Mereka bilang kalau screen time alias waktu natap layar yang berlebihan di usia dini itu benar-benar berdampak ke perkembangan bahasa dan sosial anak. Terutama, nah ini catatannya, kalau nggak dibarengin interaksi aktif dari orang tua. Tanpa kita yang respons mereka, layar gadget itu jatuhnya cuma sekumpulan cahaya dan suara robot aja. Nggak ada makna emosionalnya sama sekali buat otak balita yang lagi pesat-pesatnya berkembang. Emang sih, speech delay bisa juga dipengaruhi kondisi fisik atau medis, kayak gangguan pendengaran atau autisme. Tapi coba perhatiin deh, ada 3 faktor utama yang sekarang ini dominan banget. Screen time yang berlebih, kurangnya interaksi, dan minimnya stimulasi. 3 hal ini tuh murni faktor lingkungan, guys. Nah, kabar baiknya adalah, karena ini soal lingkungan, artinya ini benar-benar ada di bawah kendali kita. Kita bisa banget mulai perbaikin hal ini di rumah. Hari ini juga! Akar masalahnya udah ketemu nih. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Kunci asli perkembangan bahasa dan sains di balik interaksi. Jadi gini, poin krusialnya itu ada di interaksi 2 arah. Anak-anak tuh nggak belajar ngomong cuma dari dengerin audio secara pasif. Ibaratnya kayak nyetel radio, nggak gitu. Mereka tuh belajar merangkai kata lewat proses yang kompleks banget. Ada kontak mata, ada respons emosi, niruin ekspresi wajah, sampai komunikasi langsung yang real. Buat anak, bahasa itu ibarat pengalaman full body yang butuh ikatan emosional. Mereka butuh koneksi manusia yang tulus, bukan cuma dengar suara narator dari video aja. Beda banget rasanya buat mereka. Oke, sekarang gimana prakteknya? Kita bahas di bagian keempat, tanda waspada untuk orang tua dan tanda peringatan yang bisa langsung ditindaklanjuti. Berdasarkan penjelasan sains tadi, kita jadi punya bekal nih. Menurut pakar, Dina Amedea, ada beberapa hal yang wajib banget kita pantau setiap hari. Coba cek deh. Pertama, gimana respon anak pas namanya dipanggil? Nengok nggak? Terus, apakah mereka bikin kontak mata pas lagi diajak ngobrol? Coba juga lihat, mereka paham nggak sih sama instruksi simple dari kita? Kosakatanya udah sesuai belum sama patokan usianya? Dan yang nggak kalah penting, perhatiin gimana cara mereka interaksi sama sekitarnya. Apakah peduli atau malah sibuk sendiri nunduk ke layar?
Jujur aja, sadar kalau anak kita mungkin agak tertinggal itu pasti bikin deg-degan banget. Wajar kok kalau ayah atau ibu cemas. Tapi dengerin ini baik-baik ya. Ngenalin tanda-tandanya lebih awal itu justru ngasih peluang paling besar buat ngebantu perkembangan anak kita. Jangan sampai karena takut kita malah denial atau nyangkal. Semakin cepat kita sadar, semakin cepat kita bisa ambil tindakan. Entah itu kurangin gadgetnya, perbanyak ngobrolnya, atau langsung cari bantuan profesional. Bergerak lebih awal itu benar-benar bentuk kasih sayang terhebat yang dampaknya bakal luar biasa banget buat masa depan mereka. Satu hal lagi yang perlu diingat, semua informasi yang kita bedah ini bukan asal ngomong ya. Ini berakar kuat dari institusi kesehatan terkemuka dunia. Keputusan kita buat ngutamain ngobrol dua arah dan ngebatasin gadget itu di-backup penuh sama panduan AAP, data dari CDC, dan juga standar dari American Speech Language Hearing Association atau ASHA. Jadi, kalian bisa tenang dan yakin 100% langkah ini tuh valid secara sains medis. Nah, sampai kita di ujung bedah materi ini, sebagai penutup, yuk kita sama-sama refleksi sebentar. Sudahkah kita benar-benar hadir saat ngobrol sama anak kita hari ini? Pertanyaan ini bukan buat nyari siapa yang salah ya. Kadang, bukan cuma anak yang kecanduan layar, tapi kita sendiri, iya, kita sebagai orang dewasa, juga sering kan kedistraksi sama handphone pas lagi bareng mereka. Jadikan pembahasan ini sebagai reminder yang asik buat naruh dulu gadget kita, tatap mata anak kita, dan jadilah teman ngobrol terbaik yang paling mereka butuhin saat ini. Gimana? Siap dicoba hari ini? Terima kasih udah ngobrol dan belajar bareng. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.